Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, walaupun sejak semalam kita disiram, mudah-mudahan semakin subur iman dan Islam. Masih diizinkan untuk datang ke tempat ini untuk menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan semakin menambah kita taat dan kepada Allah semakin dekat. Dan semoga selawat dan salam kepada Nabi junjungan alam menyebabkan kita di akhirat berhak pula mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang kita pelajari pada pekan yang lalu tentang sebuah hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia menetapkan qisas terhadap anggota tubuh atau tangan. Dalam hal ini dia menetapkan masing-masing jari itu berbeda sesuai dengan fungsi dan letaknya, fungsi dan kegunaannya. Maka ibu jari dia tetapkan 15 ekor unta. Kemudian jari telunjuk 10, jari tengah 10. Yang jari manis tinggal 9 karena lebih pendek dikit. Yang malangnya kelingking tinggal 6. Ini ijtihad dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu ada hadis yang diriwayatkan atau dari surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm, dan itu tercatat dan dipelihara dan diwarisi oleh keluarganya. Tulisan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di situ disebutkan bahwa tidak ada pembedaan antara jari ibu jari telunjuk, semuanya masing-masing ditetapkan oleh Nabi 10. Jadi orang itu bukan dilihat dari sekecil besarnya, tapi fungsinya. Kadang-kadang yang kecil lebih bagak daripada yang besar. Coba usia ini kalah ini nih. Sah? Mana yang menang? Kalau ini lawan ini, mana yang menang? Kelingking. Nah, kelingking menang. Kalau telunjuk sama ibu jari, baru ibu jari menang. Iya. Jadi jangan pandang badannya, sah, kecil-kecil cabai rawit. Jadi Nabi menetapkan sama, karena keduanya terpotong jari kelingking cacat juga, sah, berkurang fungsinya. Terpotong ibu jari cacat juga sama. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seandainya ini sampai kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pasti dia
pasti dia anulir pendapatnya. Karena dalam banyak kasus yang Umar sudah putuskan, lalu ternyata berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah yang waktu itu belum terdeteksi oleh beliau, belum sampai pemahamannya ke situ. Padahal dia termasuk sahabat yang paling paham. Jadi yang paling paham pun kadang-kadang bisa luput darinya sesuatu. Misal ketika Umar radhiyallahu anhu datang kepadanya kasus suami mengadukan istrinya melahirkan 6 bulan pasca menikah. Tentu ada hak suaminya untuk sedikit curiga. Apa sebab? Iya, hamil itu biasanya minimal pada umumnya 9 bulan. Ada yang 9 tahun. Tidak ada. Serius, Pak. Ada yang 4 tahun. Tapi ini kasus langka. Ada yang 4 tahun. Nah, tapi kasus langka. Tapi pada umumnya 9 bulan. 9 bulan. Nah, sekarang 6 bulan. Patut curiga. Sah? Kalau Bapak kira-kira curiga juga kan? Iya. Nah, karena orang rata-rata 9. Tentu Umar radhiyallahu anhu membuat keputusan berdasarkan kebiasaan. Disinilah fungsinya al-adatu muhakkamah. Karena tidak ada dalil yang sharih bagi dia, maka diambil kebiasaan. Diambil kias kebiasaan. Sama dengan nafkah. Seorang wanita misalnya, nafkah bil mithil. Andainya seorang menikah belum ditetapkan maharnya. Mahar tetap wajib kan, tapi belum disebutkan maharnya. Maka maharnya adalah mahar pada umumnya wanita pada masa dan tempat itu. Kalau kita di Indonesia, pada umumnya mahar apa? Seperangkat alat rumah tangga. Hah? Oh, seperangkat alat salat. Yalah, seperangkat alat salat. Andainya di dalam akad tidak disebutkan maharnya, maka maharnya wajib mahar bil mithil. Mahar semisal itu. Maka Umar membangun di atas kias tadi, karena dia tidak punya dalil yang menurut dia sharih. Lalu dia buat keputusan, bahwa ini dicurigai. Untung ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tunggu dulu Amirul Mukminin. Lalu dia jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Bahwa hamil dan menyusui itu akumulasinya 30 hari. Ini berubah lagi nih, langka lagi nih kasusnya, hamil 30 hari. Tambah curiga loh orang. 30 bulan. 30 bulan. Nah, 30 bulan ini Allah dengan sharih terus terang tegas menyebutkan bahwa masa menyusui dari 30 bulan adalah 24 bulan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Berarti 2 tahun penuh berapa? 24 bulan. 30 kurang 24, 6. Berarti sah hamilnya 6 bulan. Sah enggak? Dari mana? Al-Quranul Karim. Subhanallah. Umar tidak sampai ke situ pemahamannya. Padahal dia sahabat paling paham waktu itu. Dia orang paling faqih. Untuk para sahabat setelah Abu Bakar adalah Umar. Tapi ada yang luput daripada ilmunya. Jelas? Akhirnya apa? Bertahan Umar dengan putusannya? Nah, akhirnya dia terima. Karena sahih. Begitulah ilmu itu. Jadi begitulah ilmu itu. Kalau dapat yang hak,
kita harus kembali kepadanya. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i dalam kasus lain lagi, Umar menetapkan mahar tak boleh lebih dari 400 dirham. Karena dia melihat gejala mahar semakin tinggi, orang semakin susah menikah. Akhirnya dia tanya kepada anaknya Hafsah, berapa mahar wanita istri Nabi yang paling tinggi? Ternyata maharnya, kalau tidak salah Zainab bintu Jahsy, itu 400 dirham. Maka Umar membatasi mahar paling tinggi 400 dirham. 400 dirham sebenarnya mahal juga ya Pak ya. Hah? Berapa itu? Dirham itu 2,5 gram emas. Perak. 1 gram perak berapa? Enggak tahu saya dong. Hah? Ya, kita hitung jauh-jauh aja lah dulu. Hah? Biar 400 kali 2,5. 1.000 ya? 1.000. Perak berapa? Enggak tahu. Hah? Kalau dihitung ke emas itu kalau dalam rial sekitar 70.000. Tak salah saya, 35.000. Sedangkan peraknya 7.000. Berarti 1/5 ya. Anggap 1/5 aja ya. 1/5 dari harga emas. Perak apa? Emas berapa sekarang segram? 1.600.000 ya. 1/5 1.600.000. Payah baginya ya. Kalau udah dapat duit payah baginya. Hah? 300 ya, kali 300.000. Subhanallah. Kali berapa tadi? 1.000 ya. Salah enggak kita ya? 300 juta. 300 juta. Enggak usah lah 300 juta, 30 juta aja lah. Mahal enggak? Mahal, 30 juta aja mahal. Nah, 300 juta ya. Tapi ini belum pasti, kita enggak tahu harga perak. Nah, lebih kurang lah. Anggap aja 30 juta. Mahal enggak? Bagi kita mahal. Sah? Nah, jadi Umar batasi itu paling tinggi. Paling tinggi. Kalau orang Arab Saudi hari ini kan maharnya rata-rata di atas 50.000. Sehingga ada sebagian kabilah sepakat membatasi jika lingkungan mereka sendiri. Kalau menikah sesama mereka paling tinggi 50.000. Awak kalau bilang 50.000 lompat-lompat juga kita gegerangan ya. Cuman di sana rial masalahnya. 50.000 ya kali aja 4,5. Lebih kurang 200 juta. Kalau itu diterapkan di sini kayaknya lambat ini nikah. Nah, untunglah seperangkat. Orang-orang kita Masya Allah mulia-mulia akhlaknya, tidak minta banyak-banyak kan, banyak barakahnya Insya Allah. Jadi akhirnya Umar putuskan tak boleh lebih dari 400 dirham. Datang nenek-nenek, nenek-nenek, ya Umar, laisa laka dzalik. Karena nenek kan panggil Umar aja nih. Umar, itu bukan hakmu. Kalau walaupun engkau khalifah yang kekuasaannya sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke batas tanah Rusia sana kekuasaannya. Tapi kau tak punya kuasa merubah hukum Allah. Ingat itu. Walaupun kekuasaanmu 2/3 dunia, tapi untuk merubah hukum Allah tak ada kuasamu. Jangan rubah-rubah. Jelas, ini baru nak jadi ketua RT nak merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatal afiyah. Ya, katanya laisa laka dzalik. Enggak ada, itu bukan hakmu. Kenapa? Allah berfirman wa ataitum ihdahunna qantara. Kalian berikan mahar kepada istri kalian itu harta yang melimpah tanpa batas. Akhirnya Umar katakan sadaqatil mar'atu wa akhta'a Umar. Perempuan ini benar, Umar yang salah. Gimana Pak? Jelas? Nah, kata itu yang membuat Imam Syafi'i rahimahullah yakin
bahwa handainya hadis ini di masa hidupnya Umar sampai kepadanya, dia akan rujuk kepada hadis ini. Karena Umar itu tegas, tapi jangan lupa dia juga raja'un lil haqq, suka dan cepat kembali pada kebenaran. Iza tabayyan. Karena kebenaran itu jelas, alaihi nur, kata Mu'adz bin Jabal, ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya wahyu. Ada cahaya wahyu. Umar tadi dengan pendapatnya berdasarkan fungsi dan bentuk, Ibu Jari lebih iya kan? Ibu Jari lebih bagus. Karena untuk menunjukkan orang bagus nih sah. Kalau kurang bagus nih kan itu. Ya Pak ya, menangnya ini ketika usia. Subhanallah. Kemudian juga bagus kan bentuknya kan. Pokoknya asal bagus nih sah. Kalau menunjukkan kecil nih. Nah, makanya Umar pakai qiyas. Dan kalau tidak ada dalil, qiyas boleh dijadikan dalil. Selama tidak ada dalil. Tapi kalau ada dalil, Umar kembali. Jelas? Nah, makanya bukan tidak boleh ijtihad, boleh. Tetapi ketika ijtihad berbeda dengan yang datang dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ijtihad itu harus dikesampingkan. Itu yang payah saya. Itu yang payah. Hadis Nabi boleh dikesampingkan. Pendapat saya jangan. Saya orang hebat. Na'udzubillah. Nah, apa kata? Di sini kita berhenti kemarin ya. Saya sengaja jemput kembali supaya tidak, supaya golnya jelas. Nanti kira offside nanti. Baik. Wa fil hadisi dilalatani. Dalam hadis ini kata Imam Syafi'i rahimahullah terdapat dua dilalah, dua makna, dua dalil, dua indikasi. Ahaduhuma, salah satunya adalah sesuai dengan bab kita, qabulul khabar, wajib menerima hadis. Wajib menerima hadis walaupun tidak mutawatir. Lawan ahad, artinya wajib menerima hadis ahad. Wal akhar, dilalah yang kedua, petunjuk yang kedua, ayuqbalal khabaru fil waqti alladhi yathbutu fihi. Kapan wajib diterima kabar itu? Pada saat sabit sampai kepada kita. Kalau belum sampai? Kalau belum sampai? Umar kan tidak sampai kepadanya. Kalau belum sampai? Ya tidak wajib lah. Tidak tahu kita apa yang mau diwajibkan. Barangnya belum, hadisnya belum sampai. Maka Umar tidak memakai. Karena apa? Belum sampai. Barang belum sampai, macam mana dipakai? Jelas? Nah, jadi kapan wajibnya? Setelah sabit, setelah sampai. Wa illam yamdi amalun minal a'immah. Ini masalah. Ya, masalah juga. Ada orang sebagian menuduh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengamalkan satu hadis tentang merapatkan tumit ketika sujud. Tumit didekatkan ketika sujud. Ada yang mengatakan lam yasir alaihi amalul a'immah. Ini tidak umum diamalkan oleh para imam. Maksudnya imam sebelumnya. Sahih? Lalu mereka mengatakan ini syaz, pendapat syaz. Nah, ini Imam Syafi'i menunjukkan kepada kita, sekalipun belum diamalkan oleh para imam sebelumnya, tapi kalau sabit hadisnya sampai kepada kita, mesti diamalkan, mesti diterima. Nah, Syekh bagi dia yakin
bahwa hadisnya sahih dan thabit dan tafsirannya seperti itu sahih dan thabit menurut dia, maka dia amalkan. Sedangkan bagi para imam sebelumnya bahkan sesudahnya menganggap hadisnya tidak sahih dalam masalah ini atau tafsirannya tidak seperti itu, maka bebas pula mengamalkan yang dia yakini tadi, tapi dengan ilmu bukan dengan hawa. Jangan asal beda, pokoknya jangan sampai Albani, gitu ya. Enggak, kalau itu alasannya enggak bisa. Akal, pokoknya yang penting tetap Syafi'i. Sekali Syafi'i tetap, kalau itu alasannya enggak. Tapi kalau alasannya ilmu, bagi saya penafsiran Syekh Al-Albani, atau enggak usah pakai Syekh lah ya, Al-Albani misalnya, enggak, dia lebih tinggi pula kadang Albani kadang. Nah, iya, ini sebagian baru ngarang menulis diktat sudah lebih hebat dari Syekh Al-Albani. Tulisannya masih tidak laku, ya, tapi merendahkan orang-orang, masya Allah, yang merupakan jibal. Tapi apa boleh buat? Sebagian orang nak menutup matahari dengan telapak tangannya. Kalau dekat tangan terbakar, kalau jauh tak mungkin tertutup. Sah? Ya mati untuk menutupi Al-Albani, ya. Semiliar orang seperti anda tidak akan bisa menyetop ilmunya, tidak akan bisa. Karena apa? Karena ilmunya ada cahaya, cahayanya cahaya wahyu. Cahaya wahyu tidak bisa dilindungi. Yang redup-redup itu adalah cahaya pemikiran. Pemikiran di masanya habis itu tidak dipakai orang lagi. Tapi kalau wahyu tak akan pernah redup sampai ilmu ini kembali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan coba-coba menanduk batu gunung. Nanti tanduk sendiri yang patah. Jangan coba-coba menutup mata hari dengan telapak tangan, nanti tangan antum yang terbakar. Kalau bisa, buat pula karya-karya sehebat karya beliau. Saat itu baru kami nanti hormat gerak. Ya. Tapi kalau hanya cerita, kami sudah puas dengan cerita-cerita kosong, dengan dongeng-dongeng dan khurafat itu. Kita tidak butuh. Kita butuh bukti. Ada hadis salah, beliau menghukumnya, betulkan dengan ilmu. Kita akan terima. Tapi kalau hanya mengatakan Al-Albani mendhaifkan hadis Sahih Bukhari, antum tidak selesai baca dari awal sampai akhir, iyalah gagal paham jadinya. Sah? Dibaca Syaman takhir 5 halaman, 10 halaman, antum baca 1/4 halaman pertama saja, ambil kesimpulan, entulah salah kesimpulannya, jelas rumus salah, tentu kesimpulan salah. Allah musta'an. Ala kulli hal, ada seorang profesor juga buat pertanyaan yang tak mungkin dijawab oleh Wahabi sedunia, katanya. Wah, tengok pertanyaan deh, anak SD saya jawabnya. Cuman kalau dia jawab tidak pandai dia. Apa sebab? Karena dia salah rumus. Salah rumus tentu natijanya salah. Kita yang paham rumus dia dan punya rumus yang diwariskan dari Rasulullah SAW, akhirnya pertanyaan itu pertanyaan anak TK sebenarnya. Cuman kalau dijawab dengan secara berpikir dia tidak bisa dijawab. Kita berbicara dengan wahyu, paling mudah dijawab. Mau tahu? Nantilah pembahasan lain yang sekarang. Iya, sekarang nanti tanya murid-murid saya. Kemarin saya sudah bahas di kelas 6. Dah, di kelas apa kemarin? Kelas ilmu rijal. Kalau mereka tidak lupa, kalau lupa adukan ke saya. Baik. Yang sekarang panjang nanti. Kita sedang belajar ini bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis itu baru wajib diterima di saat sampai kepada kita dan sahih. Sebelumnya enggak, kita enggak kena dosa kita sebelumnya. Makanya kalau sempat guru-guru kita dulu enggak sampai ilmu ini kepadanya, kita doakan ghafarallahu lahum. Mereka belum sampai. Oh, mereka sampai sebenarnya tapi enggak disampaikan kepada kita, enggak juga wajib kita. Oh, mereka sampai lalu enggak diamalkannya, enggak mesti kita ikuti dia karena Nabi mengamalkannya. Kita tidak ada keterkaitan mutlak kepada guru, enggak ada. Kepada imam selain Nabi enggak ada. Yang keterkaitan mutlak itu hanya kepada Rasulullah SAW. Selama mereka masih mengaitkan kita ke Nabi, bersambung terus ke Nabi, kita ikuti. Tapi kalau sudah
ambil jalan lain, ibarat usus buntu, ya kita kembali ke usus besar. Jelas? Supaya nanti pencernaan kita tidak terganggu. Nanti terjadi tukak lambung nanti. Dah? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah mazhab Imam Syafi'i yang sesungguhnya itu. Setelah sampai hadis wajib diikuti, wajib diterima. Sekalipun tak diamalkan oleh imam kita sebelumnya. Kan dia bilang, wa illam yamdi amalun minal a'immah. Sekalipun belum berlalu amalan para imam, bimithlil khabaril ladzi qabilu, seperti hadis yang mereka terima itu. Bahkan seandainya pun sampai kepada imam tertentu, baik Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, sampai hadis itu kepada mereka, lalu mereka tidak fatwakan dan tidak amalkan, dan kita buktikan dengan ilmu bahwa hadis itu tidak dinasakh atau tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya, kita katakan mohon maaf para imam, mungkin tuan-tuan lupa, mungkin tuan-tuan silap. Sah? Oh, silap mereka semua. Kalau semua tidak mungkin, tapi kalau sebagian mungkin. Kalau sepakat semua imam tak mengamalkannya, ya kita hormati, karena ijma' itu adalah hujjah juga. Kalau sepakat berarti dinasakh, walaupun kita tidak tahu dalilnya. Tapi kalau sebagian mengamalkan, sebagian tidak, maka kita katakan yang tidak mengamalkan mungkin ada uzurnya, yang mengamalkan menganggap tidak ada uzurnya. Dan kita seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, mengikuti yang sabit, yang sampai kepada kita. Itulah amalan para al-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, wadilalatun ala annahu law madha aidan amalun min ahadin min al-a'immah thumma wajada khabaran anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhalifu amala la taraka amalahu li khabari Rasulillah. Di situ juga dapat petunjuk, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa seandainya telah berlalu amalan seseorang dari para imam, seseorang dari imam telah mengamalkan sesuatu berdasarkan dalil yang baginya waktu itu sahih atau berdasarkan ijtihad, thumma wajada khabaran, setelah berlalu waktu dia dapatkan hadis, berita, yakni hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhalifu amalahu, bertentangan dengan yang dia amalkan. Bertentangan yang dia amalkan, la taraka amalahu li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan meninggalkan amalannya itu karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Syafi'i memastikan itu. Kalimatnya la taraka, dia pasti akan meninggalkan amalannya yang berlalu itu karena bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ruhnya mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Setiap masalah yarhamukallah yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, yang sebelumnya belum sampai, sekarang sampai, maka wajib meninggalkan pendapat atau amalan itu. Ini menurut siapa? Imam Asy-Syafi'i. Berarti kira-kira orang yang mengatakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i, sepaham tak dengan Imam Syafi'i? Tidak sepaham dengan Imam Syafi'i. Makanya tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kita harus belajar ke Imam Syafi'i, kitabnya ada. Ini katakan masalahnya hanya sampai pada Pak PI banyak. Ya sampai dengan Pak PI saja. Akhirnya apa yang didakwakan oleh Imam Syafi'i jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak PI. Allah musta'an. Jelas kan? Jelas sekali. Bahkan Umar radhiyallahu anhu dipastikan oleh beliau kalau sampai hadis itu kepadanya dia akan tinggalkan pendapatnya. Karena memang itulah sikap kesatrianya para ulama as-salaf itu. Mereka cepat menerima.
Yang lambat-lambat itu makanya tidak sampai masuk Islam mereka. Kan yang pikir-pikir dulu, banyak yang pikir-pikir dulu. Lupa Bapak. Yang cepat menerima dari Nabi cepat masuk Islam. Yang pikir-pikir dulu lama baru masuk Islam, kadang-kadang jadi penentang abadi sampai mati. Mati kafir dia. Iya. Menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jelas? Karena mereka cepat, biasa di zaman Nabi cepat menerima hadis Nabi, setelah Nabi wafat pun sampai hadis juga cepat mereka terima. Walaupun mereka harus cross check, konfirmasi, iya, klarifikasi. Seperti Umar, datang kepadanya salah seorang sahabat keluar salah Abu Musa al-Asy'ari, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Assalamualaikum. Hening. Akhirnya dia pulang. Ternyata tuan rumah Umar dengar. Cuman mungkin waktu itu tidak bisa menjawab salam. Kan boleh. Sedang di WC misalnya, tidak jawab salam. Atau sedang rapat di dalam rumah. Iya, orang dalam rumah kita nggak tahu urusannya kan? Kan banyak urusannya. Nah, tidak dijawab salam. Atau dia tidak siap terima tamu. Paham itu? Nah, kita sedang puasa. Nah, jadi tidak dijawab salam. Nah, yang Abu Musa radhiyallahu anhu tahu karena petunjuk Nabi, kalau tak dijawab pulang, jangan marah-marah. Ini mentang-mentang Amirul Mukminin tidak jawab salam katanya, demo pula sudah itu. Janganlah, itu yang masalah kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, demo lagi. Nah, lalu dia pulang karena petunjuk Nabi, fa'in uzina lahu wa illa falyarji. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak langsung pulang. Dia pulang. Umar radhiyallahu taala setelah dia tengok keluar, tidak ada orang, siapa yang salam tadi. Akhirnya dia suruh seseorang untuk memanggil Abu Musa itu. Panggil, kalau dapat panggilan Amirul Mukminin Umar, orang rata-rata gemetar. Rata-rata gemetar. Iya, kamu yang salam tadi 3 kali, iya. Tahu, kenapa pergi? Lalu dia bilang, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sta'dzanaukum falyasta'dzin salasan." Apabila seseorang bertamu, maka minta izin 3 kali. Fa'in uzina wa illa falyarji. Kalau sudah 3 kali diizinkan, masuk, kalau tidak pulang. Umar belum sampai hadis ini kepadanya sebelumnya, maka dia marah tadi. Kan dikiranya main-main kan? Nah, maka dia marah. Kalau sampai ilmunya, marah dia? Enggak. Ini karena belum sampai, maka dia bilang, karena ilmu itu belum sampai kepadanya. Padahal kan ini kan sesuatu yang rasanya tidak mungkin Umar tidak tahu ya. Akhirnya dia bilang, la ta'tiyannani bisyahid aw la uji'annaka darba. Ini selalu Umar begitu. Kamu bawa saksi ke sini yang dengar hadis itu dari Nabi, kalau tidak saya hukum cambuk. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Karena hadis itu berat. Lalu gemetar, siapa lo kira-kira? Kan enggak apal kita siapa yang sebenarnya kita ngaji sekarang nih. Mengaji, lalu kita hafalkan sesuatu. Tiba-tiba ada satu munasabah, saya mendengar misalnya Ustaz Dasman mengatakan, yang penguasa ini tidak percaya, datangkan saksi. Siapa waktu itu yang hadir samping saya? Kan lupa kita kan. Nah, di telepon misalnya beliau biasa dengan si Bang Rani Omi misalnya, telepon, saya ingat itu, saya lupa Pak katanya.
Akhirnya cari gemetar. Akhirnya diusahakan cari, ketemulah sekelompok sahabat sedang bersembang, duduk bersama. Lalu ditengok, apa pucat kawan? Kenapa pucat katanya? Apa katanya? Saya baru tadi ke tempat Umar bin Khattab, lalu begini kisahnya. Dia minta harus datangkan saksi, kalau enggak saya kena hukum. Subhanallah. Alhamdulillah, ya kan? Sumur digali, air datang, pujuk dicinta, ulam tiba. Ternyata mereka semuanya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kaum muslimin, kadang-kadang seperti kata pepatah Arab, rubbama tajidu fin nahri ma la tajidu fil bahri. Kadang-kadang kau dapatkan di sungai yang kecil sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Umar luas ilmunya, tapi ini tidak ada dalam kamus ilmu beliau karena belum diajarkan, belum sampai kepadanya. Sedangkan Abu Musa, walaupun sebenarnya beliau laut juga dari sisi ilmu, tapi tidak seluas Umar. Tapi ilmu ini apa pada beliau? Semua kami mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bangkitlah yang paling muda di antara mereka menemani Abu Musa. Lalu setelah itu Umar baru mengatakan, wallahi inni la attahimu, demi Allah saya tidak curiga dusta kamu, saya tidak curiga pada kamu hai Abu Musa, walakinnal haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid, tapi menyampaikan hadis dari Rasulullah itu bukan sembarangan, harus teliti. Makanya saya minta harus ada yang, karena masalahnya perkara umum ini, adab umum. Lalu kok saya tidak tahu, kamu sendiri yang tahu, sah? Patut saya untuk memeriksa, apalagi dia Amirul Mukminin. Setelah dia dengar, selesai masalah. Besok Umar mengamalkan hadis itu, walaupun sebelumnya beliau tidak mengamalkannya. Jelas ya? Jelas? Jadi Umar saja yang keras begitu, tunduk pada hadis Nabi. Awak keadaannya lembut tapi tidak tunduk sama hadis Nabi. Lembut dakwanya katanya, cuman pas datang hadis dia berkelit-kelit dia. Oh saya tidak gitu tuh, Nabi itu maksudnya begini, akhirnya ujungnya tak mengamalkan hadis Nabi. Sah? Disuruh sholat jemaah, sholat jemaah itu kan sunat, ngajar itu wajib. Dikiranya Nabi tidak pernah ngajar ya. Sah? Tapi kalau ngajar di universitas memang enggak. Ya, Nabi tidak pernah ngajar di kampus. Kan kampus enggak ada istilahnya waktu itu. Ada dulu sekolah tinggi. Enggak ada ya. Nah, tapi Nabi ilmunya tinggi. Nabi pernah ngajar? Enggak pernah ngajar. Itu apa dia menggelangnya? Ngajar di kampus ya enggak ada. Tapi Nabi ada ngajar, ada berdakwah, ada kesibukan, iya ada. Tapi apakah kesibukan itu membuat beliau untuk meninggalkan sholat jemaah? Walaupun kesibukan itu wajib, urusan umat, kan dia ngurus umat kan? Ngurus umat wajib bagi beliau itu sunat. Wajib, berdakwah bagi beliau wajib atau sunat? Wajib. Tapi pernah dia meninggalkan sholat berjamaah? Enggak. Disapar saja sholatnya berjamaah. Nah, cuman kita memang ahli berkelit. Sah? Salabul ilmi faridah. Pakai hadis juga dia. Pakai ada juga talabul ilmi faridatun. Untuk ilmu itu wajib. Terus salat jemaah? Ada. Wa salatul jamaati sunnatun, kan tidak ada lah. Yang ada adalah andainya bukan karena anak-anak dan wanita di rumah-rumah itu, saya akan suruh orang jadi imam. Lalu saya bawa sekelompok laki-laki membawa kayu bakar, saya bakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah itu. Tapi Nabi pernah bakar rumah orang? Nah jangan, makanya jangan buat. Artinya begitu tegasnya Nabi mewajibkan sholat berjamaah. Artinya kalau bukan karena anak-anak ada di rumah itu, ya, dan kaum wanita, anak-anak kan tidak wajib, wanita tidak wajib. Kalau sempat wanita dan anak wajib dibakar juga rumah itu. Kan lebih kurang begitu. Artinya gertakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dahsyat kepada orang yang meninggalkan salat berjamaah. Oleh sebab itu alasan ngajar tidak alasan meninggalkan salat berjamaah. Asalnya rapat apalagi.
Rapat itu tidak akan pernah selesai dia. Iya kan? Rapat itu tidak ada selesainya. Selesai rapat nanti setelah itu rapat-rapat kecil lagi membicarakan pimpinan rapat tadi nggak adil kan. Setelah rapat ada rapat lagi. Sah? Nah, akhirnya tidak puas nih. Makanya rapat tak akan pernah selesai. Nah, apalagi tidak ada dalilnya. Semuanya pikiran. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya berita itu sampai, walaupun amalan berbeda dengan hadis itu, maka amalan wajib ditinggalkan dan hadis mesti ditegakkan. Kata siapa ini? Kata siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, wahai para pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ayo kita buktikan di bulan Ramadan inilah dulu. Nih, salat tarawih misalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak hadisnya kepada antum bagaimana salat tarawih Nabi alaihi salatu wasallam? Sampai? Tayyib. Sekarang dulu kita terima turun-temurun dari ayah, ibu kita, nenek, buya, kiai kita. Apa nih? Bahwa setiap 2 rakaat ada teriak-teriak. Saya bukan masalah salawat, yang ada teriak. Sampai ada yang ngamuk di masjid kabarnya. Ada orang terganggu oleh salat tarawih. Iyalah, teriak-teriak gitu terganggu loh orang. Apa yang katanya? Dia kan ada teriak-teriak, sallu ala apa? Nah, saya pada lupa pula. Dah lama. Teriak-teriak. Yang kedua, sejak kapan pula adanya Bilal yang mimpin doa? Bilal, kan namanya Bilal tuh. Yang pegang mic di belakang imam itu kan Bilal namanya. Iya, Bilal namanya. Tentu pada lupa kayaknya. Kan disebut Bilal. Kalau sempat Bilal hadir hari ini, kalian mencatut nama saya. Tidak pernah saya ditugaskan oleh Nabi untuk baca doa dan selawat. Kok ada 2 pemimpin? Oh enggak, bukan pemimpin Ustaz, keneknya, kondekturnya. Sejak kapan? Nah, ini amalan yang kita terima turun-temurun. Iya, benar. Yang ngajar siapa? Buya dan kiai. Benar. Sekarang datang hadis Nabi kepada kita. Ada Nabi nyuruh Bilal teriak-teriak? Ada Abu Bakar nyuruh Bilal teriak-teriak? Sehingga ditetapkanlah jabatan Bilal untuk teriak-teriak. Kita bukan masalah kena salawat, masalah tahlil, itu tidak selesai, itu semuanya boleh dibaca, tidak ada masalah. Nak berdoa silakan, tapi yang pakai teriak-teriak itu ada? Ada? Tidak, berarti yang sahih dari Nabi tidak ada, kita tinggalkan, selesai. Dulu Ustaz mimpin mau Ustaz ini, ya dulu kan tidak tahu dah. Dulu enggak tahu. Jelas ya? Ini apa bacanya? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Panjang pula matnya kan? Sejak kapan itu ada? Sejak kita lahir sudah ada. Sah? Sejak kita lahir sudah ada. Datuk-datuk dulu, buya-buya mengajarkan itu. Itu pula ilmu yang sampai pada mereka. Itu yang sampai, itu yang diamalkan. Saya kalau bukan karena belajar mungkin, itu juga yang saya akan amalkan. Kalau sempat saya misalnya belajar ke Timur Tengah, bukan ke Arab Saudi, itu juga yang saya temukan nanti. Sehingga itu juga yang saya bawa pulang. Nah, cuman ketika saya ke Arab Saudi, mereka kalau mazhab resmi dalam qada Hambali, tapi dalam berakidah, beragama, beribadah, itu tidak terkait dengan mazhab Hambali. Ini harus dipahami oleh, ini yang mengatakan adalah mantan menteri agamanya, Syekh Saleh Ali Syekh.
Kalau masalah qada itu tahu qada? Enggak kodok doh. Qada pengadilan, peradilan itu memakai mazhab Hambali karena peradilan itu biasanya harus ada hukum berketetapan ketetapan apa istilahnya? Hukum itu harus tetap. Hukum itu harus tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau masalah akidah, masalah ini tidak mengacu pada satu mazhab. Mereka mengacu pada pemahaman as-salafus salih. Makanya kadang-kadang dirajihkan yang mazhab Syafi'i. Misalnya yang dianut pada umumnya ulama Arab Saudi hari ini menghadiahkan pahala itu tidak sampai kecuali yang ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Jelas? Apa yang ada hadisnya? Haji untuk orang tua dan umrah itu sampai. Puasa untuk orang tua itu sampai. Apalagi sedekah untuk orang tua sampai. Itu ada semuanya dah dalil. Doa untuk orang tua sampai. Tapi bacaan Quran untuk orang tua kata mereka enggak. Walaupun Imam Ahmad mengatakan sampai. Paham? Di sini mereka Syafi'i ini. Karena memang tidak ada dalilnya menghadiahkan bacaan itu. Kalau doa sampai. Jelas? Jelas? Itu mau tanya ke siapa kan? Jangan tanya sama orang Mesir masalah ini, tanya sama orang Saudi itu. Orang Saudi itu yang bilang. Ya. Mereka yang mengamalkannya. Oh enggak, orang Sudan lebih tahu tentang Saudi daripada orang Saudi. Ya payah saya lagi. Ya? Mereka bilang kalau dalam masalah hukum peradilan itu punya mazhab tetap, mazhab Hambali Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah lain-lain yang tidak berkaitan dengan pengadilan itu tidak terikat tidak terikat dengan mazhab tertentu, tidak Hambali semuanya. Jelas? Nah, karena mereka menerapkan iza sahal hadis bahwa mazhabi. Bila sahih hadis itulah mazhab saya. Nah. Kemudian wadilalatun ala anna hadis Rasulullah SAW yathbutu binafsihi la bi'amali ghairihi ba'dahu. Bahwa hadis Nabi itu sahihnya secara independen, tak terpengaruh oleh amalan selain Nabi. Maknanya apa? Sekalipun tak diamalkan orang, jelas? Sekalipun tidak diamalkan orang, hadis tetap dihukum sahih. Tidak menunggu diamalkan dulu oleh orang lain. Paham maksudnya? Artinya, oh enggak, ini kan masyarakat enggak mengamalkannya, enggak sahih hadis, enggak ada pengaruhnya. Jelas? Atau enggak diamalkan oleh Abu Bakar dan Umar, enggak ada pengaruhnya. Paham? Enggak paham, sawi, enggak paham, biar jelas kan? Artinya, sahih tidak sahihnya hadis enggak terpengaruh pada amalan masyarakat. Enggak terpengaruh oleh amalan para imam. Tapi dengan syarat-syarat diterimanya hadis. Apa syarat terima hadis? 5. Enggak sikonya. 1, sanadnya bersambung. 2, perawinya semuanya adil. Arti istiqamah agama dan muruahnya. Yang 3, perawinya semuanya dhabit. Dhabit artinya hafal atau catatannya terjaga. Hafal atau catatannya terjaga. Kemudian tidak syaz, artinya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah. Dan tidak ada illah, artinya tidak ada cacat dalam periwayatan. Orangnya boleh thiqah, ternyata salah dalam meriwayatkan. Gimana tahu salahnya riwayat? Dengan membandingkan dengan riwayat yang lain. Karena kalau sudah dibandingkan riwayat yang lain, misalnya tuan-tuan ini hadir 50. Tiba-tiba satu meriwayatkan berbeda dengan riwayat 49 orang. Yang satu bilang Ustaz Dasman menghalalkan ini. Yang satu bilang enggak, beliau tak menghalalkan. Hanya menukil orang lain yang menghalalkan. Sah? Mana yang diterima?
Yang satu tuh. Hah? Yang 49. Kecuali ada indikasi yang 49 itu waktu itu tidur semua. Itu iyalah. Ada keterangan lain. Yang bangun waktu itu hanya satu orang, dia aja, yang lain ngantuk semua sebab bulan puasa katanya. Jadi kalau sudah terbukti begitu ada indikasi lain. Dan ini tidak satu sebab. Kalau Imam Al-Hazimi menyebutkan lebih dari 60 sebab tarjih yang harus dipertimbangkan dalam menentukan atau menguatkan suatu riwayat dari riwayat yang lain. Bahkan Imam As-Silafi menyebutkan lebih dari 100 asbabut tarjih. Jelas? Muhafal? Belajar gitu? Nah, jadi kaum muslimin, jadi kadang-kadang di sini dipakai ini kaidah, di sini kadang di sini dia dhabitnya. Enggak sama semuanya. Dan itu tentu ahlinya yang lebih tahu cara menggunakannya. Jangan dipaksakan seperti pengetahuan kita. Ada sebuah kapal mati mesinnya semua, empat mesinnya mati. Akhirnya kaptennya bingung gitu. Akhirnya dibuat pengumuman seperti di pesawat kan, kalau ada yang sakit, penumpang yang dokter tolong, akhirnya ada istilahnya itu. Ini sekarang siapa yang teknisi yang bisa menghidupkan mesin, saya beri $200.000. Karena dia panik. Akhirnya terbaca $200.000. Mungkin maksudnya Rp2.000. Rp200.000 terbaca $2. Rupanya ada Pak ahli di situ. Dia minta, bawa saya penokok, apa namanya? Palu. Penokok, bawa penokok. Dia datang masuk ke kamar mesin, dia tokok tempat tertentu, hidup mesin itu. Lalu sang kapten tidak mau bayar. Masa gitu aja? Kan itu kadang kita kan, gitu aja segitu kok mahal sekali bayar, tidak mau dia bayar. Kalau antum ini prinsipnya datang nanti ke dokter spesialis, nanya sakitnya ke kita, yang antri lama kita, ini nanya ke kita, terus minta bayar sekian, antum bilang, kan saya yang jawab semua dokter. Tidak bisa. Coba kalau gitu antum di rumah aja tanya jawab sama istri. Kenapa ke dokter? Dia nanyanya ada isi. Kalau istri kita nanya minta diisi. Beda. Makanya sama istri tidak bayar, sama dokter bayar. Demikian juga dengan orang insinyur dan sebagainya. Yang sekolah dengan sekolah sama? Tidak. Demikian juga pokoknya dalam semua level kehidupan ada ahlinya. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Makanya kaum muslimin ketika dia tidak mau bayar, hanya nokok gitu. Iya, tokonya antum tidak hidup kalau toko saya hidup. Makanya tokokan saya beda dengan tokokan Anda. Orang sakit, orang pakai toto, ya, aktif langsung. Kalau kita pakai tumbuk, tidak aktif. Tentu yang numbuk tidak dibayar, yang notok dibayar. Mahal apa murah? Ya tergantung kalau orang itu nak mati, berapapun dia mau siap bayar. Jadi demikian kaum muslimin sunat mati Allah. Jadi harus dengan keahlian, bukan main tidak mungkin rasanya, tidak main rasa-rasa aja. Ini ilmu salahnya, ini ilmu. Jelas? Baik, jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa dilalatun ala anna hadits Rasulullah yathbutu bi nafsihi. Dia sabit dengan sendirinya, berdiri sendiri, tidak memerlukan dukungan amal orang. Walaupun seorang sedunia tak mengamalkannya, tapi kalau hadisnya sahih, tetap sahih. Tetap sahih. Karena mungkin dari 2 miliar umat Islam, 1.900.000.000 tidak mengamalkan. Yang mengamalkan mungkin 2 orang saja, bisa. Tapi semua meninggalkan tidak mungkin. Semua meninggalkan tidak mungkin. Kenapa? Yang 1.900.000 ini, 1.900.000 ini menerima masing-masing ikut-ikutan semuanya. Yang ini dengan ilmu. Maka hadis Nabi hujjah walaupun 2 miliar tidak mengamalkannya. Jelas? Pahamnya? Kata siapa? Kata Imam
Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih, bahwa sahih tidak hadis bukan pengaruhnya pada amalan orang. Ini kadang-kadang ada kan, ini orang-orang yang tidak berilmu juga, orang-orang Wahabi itu kalau sesuai amalnya sahih hadisnya, kan itu. Kalau tidak sesuai dengan amalannya dhaif hadisnya. Makanya ketika kita bicara tentang hadis kunut subuh lalu kita sebutkan hadis dhaif, itulah kerjanya mendaifkan hadis orang katanya. Hadis itu hadis Nabi, bukan hadis orang. Kalau yang sahih kita katakan sahih, yang dhaif kita katakan dhaif. Tidak terpengaruh oleh amalan orang kampung saya. Kalau harus nunggu dulu orang kampung saya, misalnya baru saya sahihkan hadis tentang tidak kunut subuh selamanya, tunggu dulu orang kampung tidak kunut dulu. Itu maknanya kita mengaitkan kesahihan dengan amalan orang lain. Tak, hadis itu tak terpengaruh oleh amalan orang, tak diamalkan. Kalau dia sahih tetap sahih, jelas. Maka dia independen, tak terpengaruh oleh amalan orang Islam. Ada hadis yang tak diamalkan oleh sebagian umat Islam? Ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Sebagian besar umat Islam tidak mengamalkannya. Sebanyak itu. Yang paling mudah aja, yang selalu bikin tuh bapak-bapak tersungging. Hadis tentang poligami. Sebagian besar umat Islam menentang hadis ini. Sahih? Sahih? Iya. Tapi apakah hadisnya tidak sahih? Sahih. Tapi yang diamalkan bertentangan? Iya. Khususnya karena PP nomor 10. Jadi banyak hadis yang tak diamalkan orang. Iya. Atau hadis tentang akidah misalnya. Sering kita bahas kan? Hadis tentang akidah. Banyak orang tidak mengamalkannya. Mungkin sebagian besar orang tidak meyakininya. Karena apa? Karena apa? Syubhat ahli syubhat. Syubhat ahli syubhat. Seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan tak bisa terjawab tadi. Mau juga sekarang? Nanti aja lah ya. Dia tidak mau menerima Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Sebab menurut dia, ini profesor, mengklaim tidak bisa dijawab oleh siapapun. Ya. Sebab kalau Allah turun, tidak lepas dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah mesti melewati langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, langit ke-3, langit ke-2. Kalau dia lewat di dalam langit yang 6 itu, berarti dia masuk ke dalam langit. Sah? Sah ya? Secara logikanya kan gitu. Mesti masuk, dan itu mustahil. Kalau berdasarkan kemungkinan ini Allah tak turun, kan itu natijahnya. Sah? Kemungkinan kedua, Allah di luar alam atau di dalam alam. Kalau dijawab Allah di luar alam, berarti juga tidak mungkin ke langit pertama. Karena langit pertama itu adalah alam. Masuk? Capek wono masuk, subhanallah. Nah, yang ketiga kata beliau bahwasanya yang turun itu adalah rahmatnya. Dan inilah akidah yang selalu disalahkan oleh kaum Wahabi. Karena Wahabi menyebut bahwa yang turun itu adalah Allah, bukan rahmatnya. Sah? Nah, apa jawabannya? Kan berdasarkan rumus yang beliau sebutkan, Allah tidak turun. Kok takut sekali bilangnya? Kan kita sedang belajar.
Menurut keedah itu Allah tidak turun. Kemungkinan pertama masuk langit, tidak mungkin. Berarti rumus ini tidak masuk. Kemungkinan kedua Allah di luar alam, berarti juga tidak akan masuk ke langit pertama. Kemungkinan ketiga yang turun adalah rahmatnya, Allah tetap tidak turun. Cuman pertanyaannya nanti, kalau rahmatnya turun, berarti Allah di mana? Nah, mereka tidak ngaku juga Allah di atas, tapi rahmatnya turun. Kan lucu ya. Dia tidak ngaku Allah di atas, tapi rahmatnya turun. Nah, itu yang lucu juga kadang-kadang cara berpikir orang alam ahlil kalam itu. Terus kalau dia bilang kalau tidak Allah di atas, kenapa turun? Yang kita tahu yang namanya turun pasti dari atas. Saya sudah tanya dalam berbagai bahasa. Yang namanya turun tetap dari atas. Mereka tidak ngaku pula Allah di atas. Makanya jangan bikin bingung ya. Nah, ada yang pernah dijawab? Itu betul-betul tidak terjawab nampaknya. Jawablah dengan logika bapak, kan lebih tua. Yang tua kan tentu lebih pintar dari yang muda. Nah. Silakan. Nah, gimana jawabannya? Gimana? Banyak asam garamnya. Nah. Kalau kami umur belum setahun jagung, belum darah, belum setampuk pinang. Gimana jawabannya Pak ini? Betul-betul kalah gitu. Pertama saya katakan akidah Allah turun ke langit pertama itu bukan akidah Wahabi. Wahabi itu baru abad ke-12 Hijriah. Tapi ini datang dalam hadis-hadis Nabi. Hadisnya diriwayatkan oleh imam yang 6. Ashabul Kutubus Sittah. Masuk Bukhari dan Muslim. Tidak ada ragunya. Yang kedua, yang meriwayatkannya ramai dari sahabat. Yang ketiga, dengan redaksi yang berbeda. Kalau redaksinya banyak dalam ilmu bahasa, tidak boleh ditakwilkan. Ada yang menakwilkan berarti dia melanggar kaedah-kaedah bahasa Arab. Tidak menghormati kaedah bahasa Arab yang mereka buat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya katakan yang paling mudah dijawab. Di mana sulitnya? Pertanyaannya sekarang, keedah yang dibuat oleh sang profesor ini rumusnya khaliq atau rumusnya makhluk? Ini hukum kan hukum nih, ibarat hukum fisika, hukum kimia. Ini hukum yang dia sebutkan nih hukum alam atau hukum selain alam? Bahwa yang turun dari lantai 7 ke lantai 1 mesti melewati lantai 6, 5, 4, 3, 2. Ini hukum alam atau hukum selain alam? Hukum alam. Sahih? Taib. Kalau dia hukum alam, boleh diberlakukan pada Allah? Alhamdulillah. Mudah kan? Berarti profesor tidak paham dengan hukumnya sendiri. Jelas? Sama dengan seorang profesor juga yang ateis, dia bilang, kalian mau kemana? Sama anak muda di Eropa kan, mau ke gereja. Ngapain? Beribadah pada Tuhan. Memangnya ada Tuhan? Tuh ada. Dia bilang, apa warnanya? Gimana bentuknya? Tentu tidak bisa, Tuhan tidak bisa kita ketahui karena dia tidak jelaskan itu pada kita. Kalau gitu Tuhan kalian nggak ada. Untuk anak-anak muda itu berani pula. Prof mau kemana? Ngajar. Pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu prof ada? Ada. Bagaimana bentuknya? Gimana rasa? Gimana baunya? Baru bingung dia jawab. Berarti prof nggak punya ilmu. Dia ada dasarnya. Prof punya akal apa tidak? Bagaimana prof mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Menurut akal saya, akal prof ada. Ada. Di mana tempatnya? Apa baunya? Gimana bentuknya? Bingung profesor. Berarti profesor nggak punya akal. Kalau harus tahu dulu bentuknya, tahu baunya, bagaimana rasanya, semuanya baru dipercayai,
antum tak akan pernah menjadi orang beriman. Sah? Sahih? Antum nak tahu azab kubur, masuk kubur dulu. Rasakan dulu. Mau? Mau? Saya tak mau saya. Saya cukup percaya dengan apa yang diberitakan oleh yang dapat berita dari yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masalah Allah turun ke langit pertama, yang mengatakan itu yang pernah ke langit. Siapa? Rasulullah. Imam Abul Hasan, kalau benar dia mengatakan itu, sebenarnya beliau sudah tobat dari itu, tapi orang ini tidak ngaku, tidak masalah. Kita keluarkan Abu Hasan. Ya, Imam Abul Hasan rahimahullah al-Asy'ari pernah ke langit? Pernah ke langit? Jauh udah serius, pernah dia ke langit? Tidak pernah ke langit semasa hidupnya, sah? Terus perkataan beliau bertentangan dengan perkataan Nabi yang pernah ke langit. Mana yang kita benarkan? Kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dulu sahabat menganggukkan itu. Soal dia di luar alam, di dalam alam mesti masuk ini rumus makhluk semua. Maka sang profesor bawa rumus yang salah, tentu makanya akidahnya pasti salah. Natijahnya salah. Akhirnya dia mengingkari Allah tuh turun karena rumus yang dia gunakan rumus makhluk. Jelas? Kesonang jawab. Itu seri kelima pertanyaan. Yang 4, 3, 2, 1 lebih mudah lagi. Jadi oleh sebab itu makanya di sini perlu juga Bapak tahu ilmu kalam itu nampaknya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mudah kan? Mudah. Semua rumus yang mereka gunakan rumus makhluk. Dah. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Dah, berapa pelajaran tadi? 1. Bahwa hadis itu wajib diterima. 2. Hadis itu diterima ketika sampai dan sahih. Yang ketiga, bahwa hadis bila sahih walaupun tak diamalkan oleh imam, bukan orang, bukan masyarakat, oleh imam sebelum kita, tapi kalau sahih sampai mesti diamalkan, kecuali sabit bahwa hadis itu mansukh, misalnya ijma' meninggalkan, itu urusan lain. Imam Syafi'i dalam konteks tidak diamalkan orang, bukan karena ijma' ditinggalkan. Yang keempat, sahih tidak sahih hadis tak terpengaruh oleh amalan orang, tidak terpengaruh oleh amalan masyarakat. Jadi makanya di rumus sah tidak sahnya hadis tidak ada hubungannya dengan diterima atau tidak oleh masyarakat. Kalau tinggal diterima, dulu juga Nabi sendiri yang menyampaikan, tidak diterima orang. Sah? Apalagi awak-awak yang seperti ini. Kadang-kadang dengan maknanya sampainya. Sah? Nabi sendiri yang mereka saksikan as-sadiqul amin, mereka tentang. Sah? Biasa. Nah, cuman yang menentang Nabi dulu orang kafir, yang menentang kita hari ini orang Islam. Ya. Orang Islam. Kalau sempat mereka datang Nabi lalu ditentang juga, jadi orang kafir mereka. Nah, cuman karena kita bukan Nabi, maka kita tidak boleh mengkafirkan sah? Ya, kalau karena kita bukan Nabi. Kalau sempat Nabi yang ditentang, orangnya jadi kafir. Cuman karena yang ditentang adalah ustadznya kan. Maka tapi kalau mereka menentang hadis Nabi, ini bisa-bisa keluar dari Islam. Kalau cuman masalahnya yang ditentangnya bukan hadisnya, tapi pemahaman ustadz menurut mereka, karena ada syubhat di sana. Jelas? Syubhatnya seperti tadi. Karena pakai rumus makhluk. Hukum yang digunakan adalah hukum alam untuk mengukur yang bukan alam. Akhirnya mereka tenggelam. Wallahu musta'an. Cukup gitulah dulu ya. Ya. Sebelum kita ngantuk. Sebelum kita sama-sama ngantuk gitu. Ya, kalau sudah ngantuk-ngantuk bersama nanti bahaya. Ya, cukup segitu aja dulu ya. Nanti ada sambungannya lagi, masih berkaitan. Nah, ingat yang 4 tadi. Supaya besok nyambung. Kalau tidak rela saya sambung sekarang, tidak apa. Iyalah. Kita cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara